Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 25 Juli 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu, ya Yesus, menuntun kami, agar kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Dan hidup kami diubahkan sebagaimana Paulus tekun dalam berdoa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Kepada Ibu Vivi, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi ini berjudul Teladan Rasul Paulus. Ayat inti terdapat dalam Kolose 1 ayat 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Segera saudara-saudara itu bergegas naik ke kapal, karena kapal yang ditumpangi Paulus dan rombongannya akan berlayar untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi rasul itu memilih jalan darat yang lebih pendek antara Troas dan Asos, berjumpa dengan sahabat-sahabatnya di kota yang terakhir. Keadaan ini memberikan sedikit waktu untuk merenung dan berdoa. Kesulitan-kesulitan dan bahaya-bahaya sehubungan dengan kunjungan berikutnya ke Yerusalem, sikap gereja di sana terhadap dia dan pekerjaannya, sama seperti keadaan sidang-sidang dan minat pekerjaan Injil di daerah-daerah, menjadi tujuan pikiran yang sungguh-sungguh. Ia mengambil kesempatan istimewa untuk mencari Allah bagi kekuatan dan bimbingan. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 7, halaman 329. Berdoalah di dalam kamarmu, demikianlah pula ketika engkau berangkat menuju pekerjaanmu sehari-hari, biarlah hatimu sering diangkat kepada Allah. Dengan cara demikianlah, Henokh berjalan bersama Allah. Doa sendirian ini naik bagaikan aroma yang harum di hadapan tahta kemurahan. Setan tidak dapat menaklukkan orang yang hatinya selalu berharap pada Allah. Tiada tempat dan waktu yang tidak cocok untuk menghadapkan satu permohonan kepada Allah. Tiada sesuatu yang dapat mencegah kita dari mengangkat hati kita di dalam doa yang sungguh-sungguh. Di jalan-jalan yang ramai, di tengah segala kesibukan bisnis, kita dapat melayangkan sebuah permohonan kepada Allah, memohon bimbingan ilahi, seperti yang telah dilakukan Nehemia ketika dia mengadakan permohonan di hadapan Raja Artasasta. Satu hubungan yang intim dapat diadakan dimanapun kita berada. Dikutip dari Kebahagiaan Sejati, halaman 111. Demikian bacaan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang teladan Paulus dalam berdoa. Ayat inti renungan hari ini diambil dari buku Kolose yang Paulus tulis di Roma ketika dia ditahan di sana untuk diadili. Paulus tulis surat kepada jemaat Kolose dari penjara. Kemudian, bacaan renungan hari ini berbicara tentang perjalanan Paulus yang terakhir ke Yerusalem, di mana di beberapa tempat dia sempat singgah dan sempatkan waktu bertemu dengan umat-umat Allah serta berdoa. Mari kita baca. Kisah Para Rasul halaman 329 paragraf 2 menyatakan, segera saudara-saudara itu bergegas naik ke kapal karena kapal yang ditumpangi Paulus dan rombongannya akan berlayar untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi rasul itu sendiri memilih jalan darat yang lebih pendek antara Troas dan Asos, berjumpa dengan sahabat-sahabatnya di kota yang terakhir.
keadaan ini memberikan sedikit waktu untuk merenung dan berdoa. Gantinya naik kapal, Paulus pilih jalan darat agar dapat berjumpa dengan sahabat-sahabatnya di kota yang terakhir sebelum tiba di Yerusalem, sehingga ada waktu untuk meditasi dan berdoa. Apakah Paulus ke Yerusalem dengan harapan sukacita? Perhatikan pernyataan roh nubuat berikut ini dalam Kisah Para Rasul halaman 334 paragraf 3. Belum pernah rasul itu mendekati Yerusalem dengan hati yang amat susah. Ia menyadari bahwa ia akan menemukan sedikit sahabat dan banyak musuh. Perjalanan Paulus yang terakhir ke Yerusalem bukanlah dengan perasaan sukacita, tetapi dengan rasa susah. Dia tahu bahwa di Yerusalem lebih banyak musuhnya daripada temannya. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 330 paragraf 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain dari apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan oleh karena sahabat-sahabatnya tidak akan melihat mukanya Paulus lagi, maka Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Dan setelah memberikan nasihat kepada mereka, Paulus pun berdoa. Kisah Para Rasul halaman 333 paragraf pertama menyatakan, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka, semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Meski ada rute yang Paulus jalani lewat darat, tapi banyak juga yang menggunakan rute pelayaran. Dan sebelum berangkat, Paulus kembali berdoa bersama umat-umat Allah yang setia, sebab mereka tidak akan bertemu lagi. Lalu, setelah beberapa kali transit, akhirnya Paulus tiba di Tirus. Di sana kapal harus bongkar muatan dan karenanya ada waktu untuk berjumpa dengan umat-umat Allah di sana. Paulus transit di Tirus selama 1 minggu. Di Tirus, Roh Kudus memberitahukan kepada murid-murid di sana bahwa bahaya menanti Paulus di Yerusalem. Dan oleh karena itu para murid meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus tetap pergi. Kemudian, Kisah Para Rasul halaman 333 paragraf 3 berkata, pada akhir pekan yang dihabiskan di Tirus, semua saudara-saudara dengan istri dan anak-anak mereka pergi ke kapal dengan Paulus, dan sebelum ia melangkahkan kaki ke kapal, mereka berlutut di tepi pantai dan berdoa untuk mereka dan mereka untuk dia. Sebelum berpisah dari Tirus, para umat yang setia beserta keluarga berdoa bersama Paulus sebelum dia naik ke kapal dan berangkat. Saudaraku dalam Tuhan, meski Paulus tahu di Yerusalem bahaya sedang menanti dia, tetapi dia tetap pergi. Dan di sepanjang perjalanan dia selalu berusaha bertemu dengan para umat dan para murid untuk menasihati mereka, menguatkan mereka, dan berdoa bersama mereka. Bahkan nanti setelah dia naik banding untuk bertemu Kaisar di Roma dan di penjara di Roma, Paulus tetap berdoa bagi umat-umat Allah. Kisah Para Rasul halaman 397 paragraf 3 berkata, dalam suratnya kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, yang ditulis sementara ia seorang tahanan di Roma, Paulus menyebutkan kesukaannya tentang keteguhan mereka dalam iman. Kabar mana telah dibawa kepadanya oleh Epafras, yang rasul itu menulis, telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu ia melanjutkan, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Paulus tidak henti-hentinya berdoa bagi jemaat Kolose.
Sebab jemaat Kolose dikelilingi oleh kebiasaan dan pengaruh kekafiran yang dapat menarik mereka dari Injil. Karenanya Paulus amarkan dan doakan agar pandangan jemaat Kolose hanya kepada Yesus, satu-satunya penuntun yang aman. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat singkat, padat, dan jelas. 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berkata, "Tetaplah berdoa. Baik susah maupun senang, dalam menghadapi bahaya atau dalam keadaan aman, tetaplah berdoa. Sebab demikianlah kehidupan Paulus." Roh Nubuat berkata dalam Counsels for the Church halaman 152 paragraf 3 berbunyi, Yesus berdoa kepada Bapa dengan ratap tangis dan keluhan. Paulus menasihati orang-orang percaya untuk tetaplah berdoa dalam segala hal dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, memberitahukan permintaan mereka kepada Allah. Saling mendoakan, kata Yakobus. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ibrani 5 ayat 7, 1 Tesalonika 5 ayat 17, Yakobus 5 ayat 16. Bagaimana dengan kita? Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 227 paragraf 2. Dengan cara demikianlah Henokh berjalan bersama Allah. Cara apakah yang dimaksud? Cara yang dimaksudkan adalah doa-doa pribadi yang tetap. Melalui doa-doa pribadi kita terhubung dengan Allah, dan itulah pengalaman Henokh dalam berjalan bersama Allah, yaitu dengan berhubungan pribadi dengan Allah di dalam doa. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 227 paragraf 3 yang berbunyi, tiada tempat dan waktu yang tidak cocok untuk mengadakan satu permohonan kepada Allah. Tiada sesuatu yang dapat mencegah kita dari mengangkat hati kita di dalam doa yang sungguh-sungguh. Tadi kita sudah baca Paulus dan umat-umat di Tirus berdoa di pinggir pantai. Tidak ada yang menghalangi mereka. Oleh karena itu, jangan ada yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Sebab hubungan yang intim dengan Allah dapat dilakukan dimanapun kita berada. Itu sebabnya Paulus berkata, tetaplah berdoa, kapan saja, di mana saja. Tetap terhubung dengan Allah, berjalan bersama Dia. Inilah teladan Paulus. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dari pengalaman Paulus. Meski hidupnya penuh penderitaan, kesusahan, bahkan menghadapi ancaman maut sekalipun, dia tetap menyisihkan waktu untuk berdoa bersama umat-umat Allah dan mendoakan mereka tidak henti-hentinya. Biarlah pesan Paulus kepada kami semua untuk tetap berdoa menjadi kehidupan kami, karena melalui doa pribadilah kami berjalan bersama Allah sebagaimana Henokh. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah bersama kami ya Yesus, karena hanya melalui Engkau saja kami dapat terhubung kepada Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.